Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Rizky Azizi dengan MG 211200104. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang makalah pendidikan agama yang telah diberikan tugasnya oleh Pak Dia Ulami. Di sini saya kebagian dengan tema sumber hukum Islam dari Al-Quran. Di sini saya membuat makalah dengan judul Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam paling utama. Disusun oleh saya sendiri. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah menjelaskan topik Hina sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya. Adapun judul dari makalah ini yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam paling utama. Dan dalam penulisan ini saya masih banyak merasa kekurangan baik dari kata-kata maupun isinya. Oleh karena itu saya berharap dari para pembaca dan terutama teman-teman dan Bapak Dia agar dapat memberikan saran dan kritik terhadap makalah yang telah saya buat. Saya juga berterima kasih kepada Pak Dia yang telah memberikan dan membimbing saya dalam penyusunan makalah ini sehingga dapat selesai pada waktunya. Berikut adalah daftar isinya. Kemudian pendahuluan. Al-Quran merupakan sumber hukum dari Islam. Kata sumber dalam artian ini hanya dapat digunakan untuk Al-Quran maupun Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara. Tapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang keduanya yaitu ijma dan qiyas ini merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma dan qiyas juga termasuk cara dalam hukum. Sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam Al-Quran untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan atau perintah dari Allah. Adapun ada beberapa hukum yang harus dicari sumber hukum dalam Al-Quran, yaitu ada 3 hukum. Yang pertama hukum akidah atau keimanan, bersangkut paut dengan hal-hal yang harus dipercaya seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya yang terdapat pada rukun iman. Kemudian yang kedua hukum-hukum Allah yang bersangkut dengan hal-hal yang harus dijadikan perhiasan oleh setiap mukallaf berupa keutamaan dan menghindari dari kehinaan. Kemudian yang ketiga yaitu hukum amaliyah yang bersangkut paut dengan tindakan setiap mukallaf, meliputi masalah ucapan, perbuatan akad dan pembelajaran, pengelolaan harta benda, ibadah, muamalah dan lain sebagainya. Untuk lebih jauh, di sini saya mencoba membahasnya dengan sebuah makalah yang berjudul Al-Quran sebagai sumber hukum agama Islam yang paling utama. Berikut adalah rumusan masalahnya yang akan saya bahas di sini, yaitu pengertian dari Al-Quran. Kemudian apakah ulama semuanya sepakat dengan kehujahan Al-Quran? Kemudian apa yang dimaksud dengan dilalah, qat'i dan dzonni dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana Quran menjelaskan terhadap hukum dan sebagai sumber hukum. Kemudian bagaimana sistematika dalam Quran. Berikut adalah tujuan penulisannya, yaitu yang pertama supaya penulis dan pembaca dapat mengetahui lebih dalam tentang Al-Quran. Kemudian supaya penulis dan pembaca bisa mengetahui terhadap perbedaan pendapat atau argumen tentang Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama. Baik, saya lanjut. Kemudian ada pembahasan pengertian Quran. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu secara bahasa atau etimologi dan kemudian secara istilah atau terminologi. Secara bahasa, Al-Quran merupakan masdar atau kata benda dari kata kerja qara'a, yaqra'u Qur'anan, yang bermakna membaca atau bacaan, seperti yang terdapat dalam Al-Qiyamah 75, yaitu yang berbunyi inna alina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fatubi'a qur'ana, yang artinya sesungguhnya tangguhan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Al-Qiyamah ayat 17-18. Kemudian secara terminologi atau istilah,
Menurut sebagian ulama usul fikih, yaitu kalam Allah yang diturunkan pada Rasul dan penutupnya para nabi. Penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian dari definisi kedua pandangan tersebut, para ulama, ada beberapa variasi pendapat dari para ulama. Yang pertama, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad. Kemudian bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy seperti yang ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu Asy-Syu'ara, kemudian surat Yusuf, kemudian surat Az-Zumar, kemudian surat An-Nahl, dan surat Ibrahim ayat 4. Maka orang ulama sepakat bahwa penafsiran dan terjemahan Quran tidak dinamakan Quran serta tidak bernilai ibadah pembacanya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dinukilkan kepada beberapa generasi setidaknya secara mutawatir tanpa perubahan dan penggantian satu kata pun. Berbeda dengan kitab pada agama lainnya. Dia membaca setiap kata dalam Quran mendapatkan pahala dari Allah, baik dari baca sendiri maupun dibaca langsung dari mushaf Al-Quran. Maksud dari membaca sendiri itu menghafalkan Al-Quran. Kemudian yang kelima, Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tata urutan surat yang terdapat dalam Al-Quran disusun sesuai dengan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak boleh diubah dan diganti letak baik surat maupun ayat-ayatnya. Dengan demikian, doa-doa yang ada di dalamnya yang biasanya kita tambahkan di akhiran dalam Al-Quran itu tidak termasuk kategori Al-Quran. Seperti doa khatmil Quran yang ada di akhir Al-Quran itu tidak masuk ke dalam Al-Quran. Kemudian kehujjah Quran sebagai sumber hukum Islam yang utama. Kebenaran Quran. Abdul Wahab kalau mengatakan bahwa kehujjahan Quran itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya, yang juga terdapat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah yang berbunyi Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yaitu Al-Baqarah ayat 2, yang artinya kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berdasarkan surat tersebut menyatakan bahwa kebenaran Al-Quran tidak ada keraguan padanya, maka seluruh hukum yang terkandung di dalamnya merupakan aturan Allah yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh umat manusia sepanjang masa hidupnya atau selamanya. Dan kemukjizatan Al-Quran memiliki sesuatu yang luar biasa yang tiada kuasa manusia membuatnya, karena hal itu adalah di luar kesanggupannya. Mukjizat merupakan suatu kelebihan Allah yang diberikan Allah kepada para nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka, dan untuk menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa bukanlah buatan mereka sendiri. Kemudian Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad karena Al-Quran adalah mukjizat yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia hingga saat ini. Dan karena Rasulullah diutus oleh Allah untuk keselamatan manusia kapanpun dan dimanapun mereka berada. Allah menjamin keselamatan tersebut dalam firman-Nya yang berada pada surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 9 yang bunyinya Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami tetap memeliharanya. Surat Al-Hijr ayat 9. Dan berikut adalah bukti dari kemukjizatan Al-Quran, yaitu di dalam Al-Quran terdapat ayat yang berisi tentang kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Dan apa-apa yang telah tercantum di dalam ayat tersebut adalah benar adanya, bukan hoax ataupun kebohongan, melainkan sebuah fakta. Dalam Quran terdapat fakta ilmiah yang ternyata
Kemudian selanjutnya itu Quran sebagai sumber hukum menurut Imam Madhab 4 pada Imam Hanifah, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Yang pertama, pandangan Quran sebagai sumber hukum dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama bahwa Quran merupakan sumber hukum Islam. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa Quran itu mencakup maknanya saja, bukan maknanya saja. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, ia memberikan sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi, walaupun tidak dalam keadaan madhurut. Dengan kata lain, beliau membolehkan orang-orang untuk sholat dengan menggunakan bahasa selain Arab, walaupun dalam keadaan biasa saja, atau tidak terhalang suatu apapun, atau tidak dalam keadaan yang darurat. Padahal menurut Imam Syafi'i, sekalipun seseorang yang bodoh tidak boleh membaca Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Kemudian pandangan Imam Malik menurut beliau hakikat Quran adalah kalam Allah yang lafaz dan maknanya berasal dari Allah sebagai sumber hukum Islam, dan beliau berpendapat bahwa Quran itu bukanlah makhluk karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Beliau juga sangat menentang orang-orang yang menafsirkan Quran secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang menafsirkan Quran dengan daya nalar murni, maka akan kupenggal leher orang tersebut. Begitulah dawuh beliau. Dengan demikian, dalam hal ini Imam Malik mengikuti ulama salaf, yaitu sahabat dan tabi'in yang membatasi pembahasan Quran sesempit mungkin karena mereka khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah. Kemudian Imam Malik mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yu. Kemudian berdasarkan ayat 7 surat Al-Imran, petunjuk lafaz yang terdapat dalam Al-Quran terbagi dalam dua macam. Yang pertama adalah ayat muhkamat, yaitu ayat yang terang dan tegas maksudnya, serta dapat dipahami dengan mudah. Ayat ini terbagi dalam dua bagian, yaitu lafaz dan nas. Kemudian yang kedua, ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang mengandung beberapa pengertian yang tidak dapat ditentukan artinya kecuali telah diselidiki secara dalam. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ini artinya tidak langsung kelihatan, tapi harus didalami lebih lanjut agar kita dapat paham apa yang terkandung dalam ayat tersebut. Kemudian yang ketiga, pendapat Imam Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, dan beranggapan bahwa Quran tidak bisa dilepas dari as-sunnah karena saling berhubungan antara keduanya, yaitu antara Quran dengan as-sunnah saling berhubungan sangat erat sekali, sehingga tidak dapat dipisahkan keduanya. Sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada dalam satu martabat atau sejajar. Namun bukan berarti beliau menyamakan derajat Quran dengan sunnah. Perlu dipahami bahwa kedudukan sunnah itu adalah sumber hukum setelah Quran, karena as-sunnah itu berasal dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, tak heran bila Imam Syafi'i dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, misalkan dalam nikah, sholat, dan ibadah lainnya. Beliau mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang memahami dan mengistinbat hukum dari Quran. Kemudian yang terakhir itu pandangan dari Imam Ahmad Ibn Hanbal atau Imam Hambali. Beliau berpendapat bahwa Quran sebagai sumber pokok hukum Islam yang tidak akan berubah sepanjang masa atau tetap selamanya. Al-Quran juga mengandung hukum-hukum yang bersifat global, luas atau umum, sehingga Quran tidak bisa dipisahkan dengan sunnah atau hadis, karena sunnah ini merupakan penjelas dari Quran ini, sehingga seperti halnya penjelasan dari Imam Syafi'i sebelumnya. Imam Hambali memandang bahwa sunnah mempunyai kedudukan yang kuat di samping Al-Quran, sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah nas tanpa menyebutkan Quran dahulu atau as-sunnah dahulu, tapi yang dimaksud nas tersebut adalah Quran dan as-sunnah. Kemudian yaitu petunjuk atau zilalah Al-Quran. Kaum muslimin sepakat bahwa Quran merupakan sumber hukum syara. Mereka pun sepakat bahwa semua ayat Quran
dari segi urut atau kedatangan maupun tsubut atau penetapannya adalah qat'i. Hal ini karena semua ayatnya sampai kepada kita dan dengan jalan mutawatir. Kemudian hal ini kalaupun ada sebagian sahabat yang mencantumkan beberapa kata pada mushafnya atau memberikan beberapa tambahan-tambahan kalimat dalam mushaf Quran yang tidak ada pada qiraah mutawatir atau qiraah dari riwayat Nabi Muhammad yang diturunkan kepada sahabat-sahabat beliau, hal itu hanya menyempurnakan penjelasan dan penafsiran pada Quran. Bukan berarti para sahabat yang mencantumkan beberapa kalimat atau kata ke dalam mushaf Quran bukan berarti mereka menambahkan kata-kata tersebut dalam Quran, tapi hanya sebagai penjelas ataupun penafsiran saja, atau hasil ijtihad mereka dengan jalan membawa nas mutlak pada muqayyad dan hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian hanya saja para pembahas berikut menduga bahwa hal tersebut termasuk dalam qiraat khairu mutawatir yang riwayatnya tersendiri. Di antara para sahabat yang mencantumkan beberapa kata pada mushafnya itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Dia mencantumkan kata mutatabi'atain pada ayat 89 surat Al-Maidah, sehingga ayat tersebut yang sebelumnya berbunyi faman lam yajid fasyamu thalatha ayyam. Seperti itu. Kemudian setelah ditambahkan kata-kata mutatabi'ain pada ayat 89 tersebut menjadi faman lam yajid fasyamu thalatha ayyamin mutatabi'at. Seperti itu. Kemudian mendapatkan kata di ar-rahmi al-muharrami pada ayat 233 surat Al-Baqarah, sehingga berbunyi wa anal warithi dzirrahimil muharram. Seperti itu. Kemudian ayat 12 ditambahkan kata min al-ummi pada surat An-Nisa ayat 12, sehingga ayat tersebut berbunyi wa in kana rajulun yuratu kalalatan amimra'atun wa in kana rajulun yuratu kalalatan amimra'atu walahu akhun aw ukhtum minal seperti itu. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa hal tersebut tidak didapati dalam mushaf Utsmani yang kita pakai sekarang ini atau Quran yang biasanya kita baca. Adapun ditinjau dari segi dilalahnya, Quran dibagi dalam dua bagian, yaitu nas-i qat'i dilalahnya, yaitu nas yang tegas dan jelas maknanya tidak bisa ditakwil, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal di luar nas itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu nas yang dhonni dilalahnya, yaitu nas yang menunjukkan suatu makna yang dapat ditakwil atau nas yang punya makna lebih dari satu, baik karena lafadznya mustarok atau homonim atau karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti dilalah isyaratnya, i'tiqadnya, dan sebagainya. Kemudian penjelasan Quran terhadap hukum dan Al-Quran sebagai sumber hukum. Ayat-ayat yang menjelaskan hukum diantaranya yaitu ditemukan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, dan 187, terdapat pada juz 2 halaman ke-7. Ini berarti bahwa puasa Ramadan baru diwajibkan setelah Nabi Muhammad tiba di Madinah, karena ulama Al-Quran sepakat bahwa surat Al-Baqarah turun di Madinah. Para sejarawan menyatakan bahwa kewajiban melaksanakan puasa Ramadan ditetapkan Allah pada 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini yang akhirnya menjadi dasar hukum diwajibkannya puasa Ramadan bagi orang yang beriman hingga saat ini. Kemudian yaitu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan persoalan sholat,
yaitu firman Allah dalam Qur'annya surat Al-Ankabut ayat 45 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya itu, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Yang dimaksud Alkitab yaitu Al-Quran sendiri. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Wala dzikrullahi akbar. Kemudian, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Kemudian yang terakhir itu ada sistematika hukum dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum yang utama, maka Quran memuat isi-isi hukum yang mencakup berbagai bidang. Secara garis besar Al-Quran memuat 3 sisi pokok hukum, yaitu pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yakni hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban orang mukallaf, meliputi keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, rasul-rasul, hari kiamat, dan ketetapan Allah atau qada dan qadar dalam rukun iman. Kemudian yang kedua, hukum-hukum moral atau akhlak, yaitu hukum yang berhubungan dengan perilaku orang mukallaf guna menghiasi dirinya dengan sifat keutamaan atau fadhail al-a'mal, dan menjauhkan diri dari segala sifat tercela yang menyebabkan kehinaan. Kemudian yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yakni segala aturan hukum yang berkaitan dengan segala perbuatan, perjanjian, dan muamalah serta sesama manusia. Segi hukum inilah yang lazimnya disebut dengan fikih Al-Quran, dan itulah yang dicapai dan dikembangkan oleh ilmu usul al-fikih. Hukum-hukum yang dicakup oleh nas Quran garis besarnya terbagi kepada 3 bagian. Ini hukum i'tiqadi, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akidah dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, hukum akhlak, yaitu hukum yang berhubungan dengan tingkah laku, budi pekerti sesama manusia atau dengan makhluk lain. Kemudian hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf, baik ibadah, muamalah, madaniyah, dan maliyahnya. Kemudian ahwalusi syahiyah, jinayat dan ukubat, dusturiyah dan tauliyah, jihad, dan lain sebagainya. Yang pertama menjadi dasar agama, yang kedua menjadi penyempurna bagian yang pertama, amaliyah, dan kadang-kadang disebut juga syariat, adalah bagian hukum-hukum yang diperbincangkan dalam objek fikih, dan inilah yang kemudian disebut hukum Islam. Sampailah pada penutup itu kesimpulan dari makalah yang saya buat ini, yaitu Al-Quran merupakan sumber hukum dalam Islam. Kata sumber dalam artian ini hanya digunakan untuk Quran maupun Sunnah, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba hukum syara. Tapi tidak mungkin kata ini digunakan untuk ijma dan qiyas, karena memang keduanya merupakan wadah yang dapat ditimba norma hukum. Ijma dan qiyas juga termasuk cara dalam menemukan hukum, sedangkan dalil adalah bukti yang melengkapi atau memberi petunjuk dalam Quran untuk menemukan hukum Allah, yaitu larangan ataupun perintah dari Allah. Kemudian kritik dan saran. Untuk mendapatkan manfaat yang sempurna dari makalah yang saya buat ini, hendaknya pembaca memberikan kritik dan saran serta melakukan pengajian ulang atau diskusi terhadap penulisan, sehingga penulis terhindar dari kekeliruan dan dapat memperbaikinya di lain waktu. Dan ini daftar pustaka dari atau sumber-sumber makalah di atas. Sekian dari saya. Apabila terdapat banyak salah dalam pengucapan kata dan salah sikap, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Wassalamualaikum.